Sobat Rasis, kembali lagi dengan saya, Vira Cendra Darawijaya. Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip, tapi fakta. Boleh. Boleh. Itu yang foto itu dari mana? Media. Ya, sebetulnya begini, untuk lebih afdolnya, mungkin Ibu Bonita dulu yang memberikan statement sedikit saja. Silakan, Bu. Selamat siang semuanya. Oke, para media terima kasih ya untuk dukungannya. Oke, untuk media terima kasih untuk dukungannya yang memang jejak digital saya sebagai istri almarhum masih tetap ada dan diingat. Jadi di sini saya ucapan terima kasih untuk para media. Untuk lebih lanjutnya mengenai sidang ini, saya serahkan dengan pengacara saya. Sedikit statement dari kakak sendiri, apa sih gitu loh, nanti bisa dijelaskan sama pengacara intinya dari kakak ini dan apa? Itu mungkin dengan lawyer saya aja.
Siap. Oke, ya. Bang Raya sendiri sebagai Oke, silakan Pak Haji ya. Ya. Sedikit banyak. Ya, terima kasih. Saya selaku kuasa hukum Ibu Bonita dan anak-anaknya yang perlu diberikan suatu legal standing bahwa Ibu Bonita ini dan anak-anaknya adalah perkawinan yang secara agama telah disahkan oleh menurut agama. Namun dalam hal ini Ibu Bonita ini memang secara legal standing belum terregistrasi di kantor urusan agama. Nah, di satu sisi yang harus dipahami, kenapa Ibu Bonita ini mengajukan permohonan pembatalan isbat ya, pembatalan isbat, bukan pembatalan perkawinan, isbatnya. Karena apa? Karena ada kepentingan hukum Ibu Bonita dan anak-anaknya, karena anak-anak ini adalah hasil perkawinan biologis antara Ibu Bonita dengan Yon Kuswoyo, gitu. Nah, dengan demikian Ibu Bonita melihat ada satu permohonan dari istri pertamanya, Ibu Sustrini, dan juga sudah mempunyai keturunan 2 orang anak, dan dia mengajukan isbat nikah ini dengan alasan bahwa Ibu Sustrini merasa suaminya telah wafat tahun 2000. Oke. Nah, di tahun 2000 itu diajukanlah permohonan isbat dan memberikan kepastian hukum bahwa Ibu Sustrini ini adalah pernikahan resmi dengan Yon Kuswoyo dan ada anaknya. Namun perlu dipertimbangkan, saya selaku kuasa hukum banyak hal-hal yang tercederai dengan pengajuan isbat nikah itu. Jadi concern saya sebagai lawyer bahwa mengatakan ada kecacat hukum dalam pengajuan permohonan isbat nikah antara Ibu Sustrini dan anak-anaknya dengan almarhum almarhum Yon Kuswoyo, dan itu ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan dikabulkan. Dengan dikabulkannya isbat nikah itu diajukanlah atas perintah Pengadilan Agama untuk menerbitkan buku nikah, berarti sah perkawinan antara Ibu Sustrini dengan Yon Kuswoyo. Namun di situ banyak hal-hal yang tidak bisa saya ungkapkan secara publik karena ini merupakan kerahasiaan atau hal yang tidak pantas saya sampaikan di media. Tapi konotasi yang perlu Anda pahami adalah bahwa isbat itu cacat hukum. Itu poinnya. Jadi kan almarhum dari Yon Kuswoyo sendiri kan meninggal tahun 2018. Lalu ini bisa dibilang untuk penggugatnya sendiri baru hari ini nih. Maksudnya kan ini kan udah lama, kenapa baru hari ini apa ya? Bisa dibilang ketidaksetujuan lah dari istri pertama ini, kenapa baru sekarang? Kita tidak melihat itu. Karena apa? Yang terpenting di sini dengan wafatnya Yon Kuswoyo di tahun 2023 akhir, istri pertamanya ini namanya Sustrini mengajukan isbat untuk mendapatkan legal standing dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai domisilinya Ibu Sustrini. Tiba-tiba oleh pengadilan dikabulkan, dan kami mengetahui bahwa permohonan itu sendiri banyak hal-hal yang dilanggar atau secara hukum legal standingnya tidak jelas, itu pertama. Terus kedua, bahwa banyak hal-hal yang dicurigai secara hukum bisa dibatalkan oleh pengadilan karena produk itu adalah produk Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Ibu Bonita ini dan anak-anaknya punya kepentingan, wah ini tidak benar, jadi diajukanlah permohonan pembatalan isbat nikah. Itu permohonan isbat nikahnya dari pihak abang ada indikasi untuk mungkin harta dan lain-lain itu. ya, pertama yang perlu saya sampaikan, ini tidak terlepas dari kebendaan ya. Kebendaan perkawinan dengan istri pertama secara siri, dengan istri kedua dengan Ibu Bonita juga pernikahan siri. Disinilah letak bahwa kalau diberikan satu statement bahwa perkawinan itu adalah perkawinan yang tidak sah, dan muaranya nanti adalah kepada kebendaan. Anak dari Yon Kuswoyo, ya, namanya Bella Aron. Ya. Ini asli nih anaknya nih, ya, asli anaknya, ya, karena sejak pernikahan tahun 1995 lahirlah
seorang anak yang sangat baik dan pintar seperti bapaknya, ya. Dan lahirnya itu pun ada akte kelahiran. Dan ini satu lagi saya perkenalkan adalah anaknya almarhum John Kuswoyo. Nama Kenas Berton. Ganteng kan kayak bapaknya, gitu. Jadi ini yang saya sampaikan, bahwa sedikit saya akan tambahkan bahwa kami lakukan ini adalah ada dugaan-dugaan bahwa apa yang dilakukan istri pertama, ya, dengan dua anaknya ini ada hal cacat hukum. Tadi yang disampaikan oleh Pak Haji, kenapa cacat hukum? Karena di dalamnya ada hal-hal yang mungkin, bukan mungkin, nanti kami akan buktikan, ya. Untuk saat ini tidak kami buktikan, karena kenapa? Nanti, ya, ada waktunya kami akan buktikan itu. Dan harapan kita, ya, semoga tetap perkara ini dikawal, ya, agar putusan daripada majelis hakim nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Karena bagaimanapun Bu Bonita ini secara digital, ya, ini tidak pernah hilang, ya, karena beliau sejak menikah dengan dengan almarhum, beliau juga seorang manajer di Diskus Plus, gitu. Jadi digitalnya sudah beredar di mana-mana, tidak pernah akan bisa hilang. Itu aja yang saya sampaikan, ya. Saya menambahkan daripada rekan saya, ya, Bang Haji. Di sidang hanya satu pihak dong yang hadir. Ya, sementara waktu seperti itu. Satu pihak dari tergugat memang tidak hadir, ya. Jadi ini dari pihak penggugat, ya? Penggugat, ya. Penggugatnya belum datang, ya? Belum datang, bukan belum datang, memang nggak ada, ya kan? Alasan? Ya alasan nanti ditanya ke panitera, seperti itu. Nah, Bonita, ada dampak tersendiri nggak ketika memang istri pertama itu sudah mendapatkan resmi isbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan terhadap kehidupan Mbak Bonita sepeninggal dari almarhum? Dampaknya karena ada apa? Ya dampaknya karena saya kan juga ada anak-anak dari almarhum Kuswoyo. Seperti itu. Gak ada yang lain, karena memang saya dari tahun 95 sampai akhir hidup saya ya memang bersama almarhum, dan tidak pernah ada kata perceraian. Saya bercerai ya secara cerai kematian. Kalau nggak salah, maaf dugaan, ini sebenarnya almarhum itu agamanya sudah masuk Islam, karena itu Islam? beredar. Memang Islam. Memang Islam. Makanya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ya, bukan di PN, karena posisinya dia emang agamanya Islam. Ya. Memang Islam. Mbak Bonita nggak pengen mengisbat juga Untuk pernikahan saya? Iya. Pasti nanti. Pasti. Ya. Jadi begini, sedikit saya tambahkan. Tadi yang sudah disampaikan Pak Haji, Bu Bonita ini menikah masih gadis, ya, masih umur 20 tahun kurang, ya. Tahu kan kalau udah masih gadis bagaimana? Ya. Artinya tidak mengerti apa-apa dinikahkan. Dinikahkan dengan resmi. Tadi Pak Haji sudah sampaikan resmi. Pada saat itu ada oknum daripada yang menikahkan itu, registrasinya tidak dicatat, gitu. Mana mungkin sih almarhum legend, ya, legend dia akan membohongi diri dia sendiri dan membohongi anak-anaknya? Tidak mungkin, gitu. Dari pernikahan sampai meninggal itu tinggal bersama, gitu. Jadi kalau yang satunya, yang istri pertama, ya memang ya sudah tidak hidup bersama, gitu. Jadi itu yang diisbatkan, gitu, dengan mereka, karena merasa pernah menikah seperti itu. Ini kan bisa dibilang pernikahanmu juga sudah lebih, misalnya juga lama, ya kan. Lalu apa sih akhirnya kamu baru mengetahui ternyata ada permainan dari oknum ini kenapa itu ketahuannya baru berapa lama? Semenjak almarhum meninggal. Jujur saya baru tahunya itu. Jadi ya pastinya shock dong. Hampir 25 tahun saya dengan almarhum dan dibilang pernikahan saya tidak terdaftar. Lalu dari pihak mereka mengisbatkan pernikahan ibunya ini. Ya. Mbak, maaf sebelumnya, Mas Ya, sudah. Atau seperti apa sebenarnya waktu itu Status ya? Iya, dengan istri pertama. Dengan istri pertama.
tentunya waktu saya mau menikah dengan almarhum, kalau almarhum status suami orang, saya pun tidak akan mau. Pastinya kan seperti itu. Gitu loh. Jadi karena sebenarnya pernikahan beliau pun dengan istri pertama itu kan siri. Dan berpisahnya pun sudah dari tahun 80-an dengan Ibu Sustri ini. Tahun 90-an bertemu dengan saya. Seperti itu sih perjalanan saya dengan almarhum. Jadi paham aja kalau suami orang, saya nggak akan mau. Dan bisa saya tambahkan dulu ya. Silakan, Pak. Kalau di antara media ini ya, habis menikah, apa dicek buku nikahnya? Saya mau tanya, nggak mungkin nikahnya akan dicek gitu. Kalau udah dapat buku nikah nggak mungkin dicek gitu. Kita yakin-yakin aja gitu. Itu persoalannya. Karena tidak dicek, akhirnya pada waktu meninggal suaminya, ya adalah ya keluarga dari pihak tergugat yang cek. Ya pas memang tidak tercatat, ya gembira lah mereka semuanya. Gitu, Pak Haji, itu kelihatannya ya Pak Haji. Nah, mungkin ada tambahan Pak Haji. Bang, bilang bahwa ini baru ketahuan tahun 11 setelah beliau wafat gitu ya Bang. Untuk ketahuannya bahwa tidak tercatat untuk pernikahan dari Pak Monika sendiri. Lalu abang ada nggak sih rencana untuk kayak menggugat pihak sana nih? Gitu. Ternyata diam-diam ini kayak menyelidiki dari status pernikahan Pak Monika sendiri. Pas secara tidak langsung kayak mempermainkan Kak Bonita yang dimana kan juga sudah tahu Kak Bonita ini sudah menikah setelah bercerai dari istri pertama. Jadi gini, yang perlu dipahami adalah bahwa Ibu Bonita ini stressingnya untuk membatalkan perkawinan yang dimohonkan oleh Ibu Sustri dan anak-anaknya ini, dimohonkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah. Itu poinnya. Nah, dengan isbat nikah ini kita tidak perlu melihat lagi siapa skenarionya segala macam. Kalau itu nanti putusan pengadilan agama yang telah dikeluarkan isbatnya, terus kami mengajukan pembatalan dengan syarat-syarat pembatalan itu ada hal-hal yang dianggap tidak memenuhi syarat perkawinan, maka kiranya pengadilan agama akan membatalkan putusannya sendiri. Dengan dibatalkan putusan oleh pengadilan agama isbat itu, maka dengan sendirinya perkawinan Ibu Sustrini yang diperintahkan oleh pengadilan agama Jakarta Selatan untuk menerbitkan buku nikah itu dengan berkelanjutan diputus, ditolak isbatnya, otomatis buku nikah juga gagal demi hukum, artinya udah tidak bisa dipergunakan lagi. Satu kaitan yang tidak bisa terlepaskan gitu. Benang merahnya tujuannya apa? Saling berpegang bahwa Ya. pengen ini A, pengen ini B, tapi poin benang merahnya apa masalah harta gonong ini untuk penekanannya di mana nih? Kita mencari benang merahnya. Pertama sekali yang harus dipikirkan oleh si penggugat ini atau si pemohon isbat nikah ini adalah, pertama, Ibu Bonita ini karena sudah ada kepastian hukum menikah dengan Yon Kuswoyo dengan melahirkan 2 orang anak, itu stressing pertama yang harus dia meminta hal-hal kepastian hukum, ya, untuk nantinya apabila kepastian hukum itu sudah ditetapkan bahwa satu-satunya istri yang sah secara agama, nanti mungkin juga akan mengajukan isbat nikah ke pengadilan di wilayah hukumnya Ibu Bonita, maka pastilah Ibu Bonita dan almarhum ini sebagai suami istri. Dengan suami istri itu kelanjutannya adalah 1, kepastian hukum untuk anak-anaknya. 2, untuk kepastian harta, misalnya ada peninggalan almarhum sebagai pencaharian mereka selama menikah, itu akan diberikan satu kepastian hukum dan warisannya kepada siapa jatuhnya, gitu loh. Nah, di satu sisi Ibu Sustri ini juga membuat satu statement dan mengupayakan, saya juga nikah dengan Yon Kuswoyo. Nah, dan saya juga punya anak. Nah, anaknya dia untuk memberikan satu statement yang sama dengan Bonita yang sama, nanti ujiannya adalah, kepastian hukumnya adalah putusan pengadilan yang final. Mana yang final? Misalnya dikabulkan, ditolak gugatannya permohonan isbat nikahnya Sustrini, nanti Ibu Bonita mengajukan tersendiri untuk isbat, memberikan suatu kepastian hukum kepada Ibu Bonita pribadi dan anak-anaknya, mungkin nanti berkaitan dengan hartanya. Itu Lanjutan merah. balik lagi atau tindak sidang? Lanjutannya sidang apa lagi? Nah, sidang hari ini memang secara hukum bahwa Ibu Bonita dan anak-anaknya, hakim menjelaskan bahwa panggilan itu patut, artinya telah diterima oleh tergugat, baik Ibu Sustrini dan 2 orang anaknya.
Nah, karena itu sudah memberikan suatu kepastian hukum, panggilan itu diterima, maka majelis hakim tidak serta-merta juga mengabulkan dilanjutkan perkara. Untuk dipanggil berikutnya Ibu Sustrini dan anak-anaknya yang sudah ditetapkan oleh majelis tanggal 30 September. Gitu. Ada berapa anak dari Bu Susri? Ada 2. Ini Sustrini ada 2. Ada 2 juga. Iya. Mbak Borte emang selama berumah tangga dengan Bu Sumoni gitu, komunikasi dengan Bu Sustrini itu seperti apa sih? Baik kah? Atau memang nggak ada komunikasi sama sekali setelah mereka berpisah gitu? Loh, kan almarhum sudah tidak ada hubungan lagi dengan Ibu Sustrini. Jadi saya juga untuk apa komunikasi dengan beliau? Gitu loh. Saya hanya fokus ya dengan rumah tangga saya bersama beliau dan ya anak-anak gitu. Legal standingnya nggak kuat karena masing-masing kawin siri ya. Kalau itu tadi yang saya bilang, saya taunya pernikahan saya sah dan dokumen anak-anak akte lahir itu kan dari mereka lahir sudah dibuatkan dengan buku nikah saya, paspor pun dengan buku nikah saya. Saya tidak tahu kalau itu dibilang tidak terdaftar. Tahunya itu almarhum pas sudah nggak ada. Itu oleh pihak anak-anak dari sana. Tapi udah ngecek sendiri belum sih Bu kalau memang itu ternyata tidak terdaftar? Ya, memang. Cukup. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis. Bukan gosip, Tapi fakta.